Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengapung di perairan Sungai Musi, Palembang di sekitar objek wisata Pulau Kemaro. Ribuan guru se-Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti pembinaan di akhir tahun ajaran 2024 untuk memotivasi para guru agar selalu bersemangat. Koalisi Organisasi Pers Sumatera Selatan menggelar unjuk rasa memprotes draft revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran karena tidak berpihak kepada kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat. Antisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, petugas Polres Ogan Komering Ulu bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan ramcek kendaraan atau pemeriksaan kelayakan kendaraan di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hasil pemeriksaan menemukan masih banyak kendaraan yang tidak layak jalan. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Oku bersama Dinas Perhubungan Ogan Komering Ulu melakukan rem cek kendaraan bus di Kota Batu Raja untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya. Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan dilakukan secara teliti mulai dari rem, lampu, hingga wiper atau kipas hujan. Selain itu, petugas juga mengecek kelengkapan surat dan dokumen kendaraan. Pada pemeriksaan kali ini, masih banyak ditemukan kendaraan yang tidak layak jalan. Terhadap kendaraan tersebut, petugas melarang pihak perusahaan untuk mengoperasikannya karena kondisi bus yang tak layak dapat membahayakan keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya. Ada beberapa kekurangan, yang mana tadi buku uji habis masa berlaku ya, buku uji habis masa berlaku, dan juga ada komponen kendaraan yang tidak layak seperti kaca pecah dan juga kelengkapan di dalam bus seperti apar tidak ada, P3K, dan juga SIM pengemudi habis masa berlaku. Untuk yang seperti itu, kami sampaikan kepada pemilik armada dan pengemudi untuk sementara waktu sebelum kelengkapan itu dilengkapi, kami sarankan untuk tidak beroperasional. Penekanan kami dari Polri dan Perhubungan untuk selalu mengutamakan keselamatan. Ramcek merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko kecelakaan dalam transportasi publik dengan memastikan bahwa kendaraan yang dipergunakan memenuhi standar keselamatan di jalan raya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Koalisi Organisasi Pers Sumatera Selatan berunjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Mereka protes terkait draft revisi rancangan undang-undang penyiaran yang dinilai tidak berpihak kepada kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat. Puluhan jurnalis dari Koalisi Pers Sumatera Selatan menyambangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Rabu lalu. Koalisi Pers Sumatera Selatan menyatakan protes terhadap draft revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran yang dinilai tidak berpihak kepada kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat. Mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk mempertimbangkan ulang draft revisi ini, serta menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk menolak draft revisi RUU Penyiaran. Jadi kita menolak keras dalam rancangan undang-undang yang akan diterapkan oleh DPR untuk kembali mengkaji ulang dan melakukan revisi yang sebenarnya. Karena di sini rekan-rekan media tidak bisa bergerak bebas kalau jika undang-undang itu diterapkan. Karena di situ tertera, kalau kita lihat dan kita ketahui bahwa undang-undang tersebut adalah salah satu undang-undang yang akan melumpuhkan kinerja rekan-rekan media yang ada di Indonesia. Selain orasi,
Para jurnalis juga menampilkan teatrikal sebagai bentuk satir atas upaya pembungkaman apabila RUU penyiaran akan disahkan. Menanggapi unjuk rasa ini, DPRD Sumsel akan menyampaikan aspirasi Koalisi Pers Sumatera Selatan kepada DPR RI. Apa yang Bapak Ibu sampaikan, rekan-rekan pers sampaikan, tentunya nanti saya sebagai Ketua DPRD akan segera memerintahkan mungkin anggota ataupun dari sekretariatan untuk segera menyampaikan hal ini. Namun sepertinya saya akan mengutus anggota Dewan untuk menyampaikan langsung ke DPR RI. Koalisi Pers Sumsel menilai, sebagai pilar keempat demokrasi, media massa punya peran strategis dan taktis dalam membangun demokrasi. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Ribuan guru se-Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti pembinaan di akhir tahun ajaran 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi para guru agar selalu bersemangat dalam menjalankan tugasnya. 3.500 guru se-Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti pembinaan akhir tahun ajaran di Gedung Olahraga Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Guru yang hadir adalah tenaga pengajar tingkat taman kanak-kanak hingga SMA atau SMK. Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi para guru agar selalu bersemangat dalam menjalankan tugasnya, karena di masa depan banyak tantangan yang harus dihadapi para guru maupun tenaga pengajar. Meningkatkan kompetensi sangat penting dilakukan seluruh guru di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk mulai dari tingkat TK, SD, SMP, Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam rangka akhir tahun ajaran 2023-2024. Tujuannya adalah untuk memotivasi seluruh guru-guru di Kabupaten Ogan Komering Ulu agar tambah bergairah lagi untuk menghadapi tahun ajaran 2024-2025. Ada berapa total guru yang ada di Ogan? Yang hadir lebih kurang 6.000 guru dari tingkat SD, SMP, PAUD. Tadi ada sambutan dari PJ mengenai kegiatan itu diadakan rutin dan tanya jawab. Itu gimana tanggapannya? Itu kami sangat baik sekali, akan kita tindak lanjuti, akan kita berikan ruang nanti bagi guru-guru, ya, kita lihat situasi. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara para guru dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Karena itu, kegiatan seperti ini akan menjadi agenda setiap 3 bulan oleh Dinas Pendidikan setempat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sejumlah komunitas pemuda di Kota Palembang menggelar aksi donor darah pada Kamis pagi. Kegiatan tersebut sebagai upaya pencegahan tawuran yang kerap terjadi di Kota Palembang. Kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah komunitas pemuda digelar di Kota Palembang. Sekitar 300 pemuda mengikuti kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Polda Sumsel, PMI Sumsel, dan Forum Pemuda Milenial Sriwijaya Sumsel. Dalam kegiatan ini ditargetkan terkumpul 200 kantong darah. Kegiatan donor darah ini sebagai upaya pencegahan aksi tawuran yang marak terjadi di Kota Palembang. Apalagi tawuran tersebut kerap menimbulkan korban jiwa sehingga merugikan banyak pihak. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa menjadi pemersatu para pemuda di Kota Palembang sehingga dapat menekan angka tawuran antar remaja. Temanya komunitas ini berjudul kita ini apa? Bertemanya teteskan darah, jangan tumpahkan darah yang tidak perlu. Nah, belakangan ini kasus tawuran di Palembang ini kan agak meningkat ya. Daripada darah tertetes tidak sesuai, lebih baik disumbangkan. Karena kebutuhan darah di Kota Palembang ini saja itu bisa 7.000 kantong sebulan. 700 kantong sehari ya. Siapa sih butuh darah? Orang-orang dengan anemia ya, pasien-pasien kanker ya, pasien-pasien dengan cuci darah, itu butuh darah terus itu.
Dan itu memang kadang-kadang kita kesulitan ya karena stok darah ini tidak terlalu banyak. Pak, di sini kita memilih untuk kawan-kawan milenial dan anak muda karena melihat situasi dari beberapa bulan yang lalu bahwasanya di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang banyak terjadinya kejahatan pertumpahan darah yang sembarangan. Maka dari sini saya sebagai aktivis pemuda milenial membawa kawan-kawan ini supaya darah itu bermanfaat untuk bagi masyarakat dan sebagainya. Sejauh ini, kebutuhan darah di Kota Palembang mencapai 7.000 kantong darah setiap bulannya. Untuk itu, kegiatan donor darah ini akan terus digaungkan di Kota Palembang agar tidak ada lagi darah yang menetes sia-sia, namun justru diberikan kepada pihak yang membutuhkan melalui donor darah. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Basinglah kok. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Glenn Joshua berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.